Selamat pagi, salam Bapak Ibu, Horas yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Pagi hari ini menjadi keindahan dan sukacita dalam hidup kita. Jikalau ada dari kita yang sakit dan dalam pergumulan, kami mendoakan dan percayalah Tuhan akan menyembuhkan dan menyelamatkan. Saudara-saudara, hari ini Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu rohani dengan sukacita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itu yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang baik, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-12. Firman Tuhan begini. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah engkau berjanji kepada orang lain? Mungkin berjanji kepada istri, suami, anak-anak, teman, sahabat kita, keluarga. Pertanyaan, apakah kita selalu menepati janji yang kita katakan itu, atau justru kita tidak menepatinya dengan berbagai-bagai alasan yang kita ungkapkan untuk membatalkan janji itu? Atau apakah kita pernah mengatakan perkataan sesuatu yang hanya sifatnya untuk menghibur, tapi bukan untuk melakukan yang terbaik? Banyak omongan, perkataan yang begitu, yang tanpa sadar kita ucapkan. Sama seperti ketika ada orang laki-laki yang berkata kepada calon istrinya atau kepada pacarnya, aku akan menjaga engkau seumur hidupku. Atau ketika Anda baru menikah dengan pasangan Anda berkata kepada pasanganmu, aku berjanji akan menemani engkau seumur hidupku. Aku berjanji akan menjaga engkau seumur hidupku. Janji itu mungkin relevan kepada orang yang betul-betul menjaga pernikahan. Tapi ada juga janji itu yang betul-betul hanya sebatas 1, 2, 3 tahun. Dan selebihnya janji itu hanya tinggal janji. Saudara-saudara, Tuhan bukan seperti itu, yang mengatakan janji tetapi tidak melakukannya. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan sebuah janji yang akan terjadi, dan Tuhan mengatakan janji itu dengan sungguh-sungguh dan memberikan sebuah jaminan bahwa janji yang ia katakan, perkataan yang ia ucapkan akan dilaksanakan
tanpa ada kekurangan. Sama seperti janji Tuhan dan juga jaminan yang akan Ia berikan kepada umat Israel yang akan menerima keselamatan, yaitu ketika Tuhan akan berkehendak menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan Babel, di mana pada waktunya mereka akan keluar dengan sukacita. Hukuman itu telah selesai. Tuhan sudah beritahukan itu melalui hambanya Yesaya. Sebab engkau akan keluar dari tanah perbudakan ini dengan sukacita, kembali kepada tanahmu, kelahiranmu dengan penuh bahagia. Dalam perjalanan setelah dari keluar sampai dengan akan sampainya, Tuhan akan menyertai perjalananmu. Tidak akan kekurangan, bahkan dikatakan ayat 12, engkau tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu berlari-lari dalam perjalananmu. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan menjaga dan berjalan di depanmu. Tuhan juga akan menjadi perisaimu dan menutup barisanmu. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, Tuhan membungkus mereka dalam kebenaran yang dari Dia. Itu janji Tuhan. Itu jaminan Tuhan. Artinya mereka tidak akan mendapat celaka. Sama seperti kita saudara-saudara. Tuhan menjaga keluar masuk kita. Tuhan menjaga langkah kita. Tuhan menutup kita dalam perisainya. Begitu banyaknya cobaan, tantangan, hambatan. Tapi jaminan Tuhan, seperti yang Ia katakan kepada janjinya kepada orang yang benar, Dia akan menyertainya. Sama seperti khotbah yang hari Minggu itu. Tuhan akan menyertai dan tidak akan pernah membiarkan satupun tulang yang patah orang-orang yang benar. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan memberikan garansi jaminan itu. Tuhan memberikan penyertaan itu. Dan Tuhan lakukan itu. Itu yang kita rasakan saudara-saudara. Dan saya yakin orang yang berbahagia, orang yang sukacita adalah orang yang tetap berada hidup di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Bagaimanapun ancaman yang dihadapi, bagaimanapun susah perjalanan yang dia hadapi, Tuhan menyelamatkan dia. Jangan andalkan manusia. Siapapun tidak akan bisa diandalkan. Karena manusia itu terbatas dari kekuatan. Ketika sang ayah yang bertekad kepada anaknya mengatakan, aku akan melindungi anakku semampuku. Ingat, ada kata semampu. Tapi tidak setiap saat dia bisa melindungi anaknya. Dia tidak bisa suatu saat untuk berada di dekapan anaknya. Tidak bisa. Tapi Tuhan melakukan itu. Tuhan berada di pihak kita. Walaupun kita tidak bisa merasakan. Tapi kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir pada kita. Bapak Ibu, biarlah pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini selalu lakukan dalam kebenaran yang dari Tuhan. Janji Tuhan, garansi, jaminan yang Tuhan berikan. Tuhan akan menjaga engkau. Dan biarlah penjagaan yang dari Tuhan, itu yang kita nikmati. Itu yang kita sadari. Bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam keadaan apapun. Tuhan berada di pihak kita. Amin. Bersyukur, berterima kasih kepada Bapa dalam surga. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang hadir dalam hidup kami. Engkau selalu berada di pihak kami. Tidak meninggalkan kami selangkah pun. Tidak meninggalkan kami sedetik pun. Walaupun kami terkadang meninggalkan Engkau Tuhan untuk tergiur dalam kejahatan. Tapi kami berterima kasih Tuhan masih menjaga kami dan bersedia untuk mengampuni kami dan menjaga kami dari segala mara bahaya. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menjadi penguat, menjadi penambah iman kami untuk melangkah ke depan semakin menjalani yang terbaik di dalam kehidupan. Agar kami juga dapat berbuah, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Menjadi kesukaan bagi-Mu ya Tuhan. Dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami terima berkat dari Tuhan.
Dan kami akan salurkan berkat yang dari Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah karya-Mu menjadi kekuatan bagi kami, anugerah-Mu menjadi hikmat bagi kami, dan biarlah dalam setiap darah kami menjadi kesembuhan dalam segala penyakit yang kami hadapi, menjadi sukacita dalam pergumulan yang kami jalani. Terima kasih Bapa kami yang baik. Tuntun kami ya Tuhan dalam roh-Mu, melakukan kehendak-Mu sesuai dengan apa yang benar di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.